Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan materi pada video pembelajaran sebelumnya. Hari ini yang kita akan bahas yaitu adalah menentukan nilai kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup dengan dua buah loop. Jadi di sini kita akan membahas cara menentukan kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tertutup dengan dua loop. Nah, langsung saja, tanpa panjang lebar, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang satu, perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada gambar sebuah rangkaian tertutup. Nah, di sini yang seperti kita lihat ada titik A, B, C, D, E, dan F. Kemudian ada I1, I2, I3. Kemudian ada besar hambatan yang pertama 2A, 2 ohm, 10 ohm, 4 ohm, 12 ohm, dan 6 ohm. Nah, pada soal kita diminta untuk menghitung nilai I1, I2, dan I3. Nah, seperti yang minggu lalu, untuk menentukan nilai kuat arus yang mengalir, hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus menentukan arah loop. Nah, ini yang kita buat adalah menentukan arah loop. Gimana sih, Bu, cara menentukan arah loop? Nah, jadi untuk menentukan arah loop sebenarnya caranya sangat gampang. Tidak ada patokan tertentu, arah loopnya harus ke sini, harus ke sini, harus ke sana, enggak. Jadi sebenarnya kalian bebas untuk menentukan arah dari loop yang kalian buat. Nah, untuk mempermudah menentukan arah loop, ada triknya. Jadi, yang dijadikan patokan adalah sumber tegangan positif. Nah, di sini kan ada sumber tegangan nih yang gambarnya garis. Yang garisnya lebih panjang itu adalah sumber tegangan positif. Yang gambarnya lebih pendek garisnya ini adalah sumber tegangan negatif. Negatif, ini positif. Nah, gimana cara menentukan arah loop? Jadi, tegangan positifnya di sebelah sini. Hambatan yang pertama kali mau ditemui oleh ini di sini, berarti kita putar ke sini. Nah, kemudian untuk yang loop kedua, positifnya di sini. Untuk ketemu hambatan yang pertama sebelah sini, itu dia diputar ke sini. Nah, tuh, jadi cara menentukan arah loop bebas. Nah, tapi cara gampangnya seperti yang Ibu ajarkan tadi dengan melihat sumber tegangan positif. Nah, sudah kita tentukan arah loopnya. Ini ke sini, kemudian ini ke sini. Nah, sesuai gambar, itu ada kuat arus yang mengalir. I1 karena arah loopnya ke sana, berarti dia masuk ke sini. Ini I1. Nah, kemudian I3 karena arah loopnya ke sana, berarti arusnya ke sini. Ini I3. Kemudian I2 ini dia keluar dari titik percabangan sini ke bawah. Nah, berarti dia arahnya ke bawah, ini adalah I2. Jadi I1 masuk ke B, I3 masuk ke B, I2 keluar dari titik B. Itu yang pertama adalah menentukan arah loop. Kemudian yang kedua yaitu adalah membuat persamaan. Membuat persamaan hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Nah, berbeda dengan yang minggu lalu, untuk yang satu loop kita hanya menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, tapi untuk yang 2 loop kita menggunakan 2 hukum Kirchhoff, hukum 1 dan hukum kedua. Caranya, untuk yang hukum persamaan 1, yang kita buat persamaan 1, itu sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff. Nah, di mana hukum 1 Kirchhoff itu berbunyi sigma I masuk atau jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Nah, yang masuk sesuai gambar, kita lihat panahnya, itu yang masuk adalah I1 dan I3. Yang masuk adalah I1 dan I3 ke arah titik B, berarti yang I masuk I1 ditambah I3.
sama dengan yang keluar dari titik B adalah I2. Nah, ini yang pertama sudah jadi persamaan 1. Nih, setelah persamaan 1, kita buat persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua. Persamaan 2. Nah, untuk persamaan 2, kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff yang kita pakai, rumusnya yaitu sigma F ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, kita lihat untuk persamaan 2 itu yang kita pakai adalah loop 1. Yang kita pakai untuk persamaan 2 adalah loop 1. Nah, loop 1 itu yang ini. Ini adalah loop 1. Nah, ini ada loop 1. Sigma F ditambah sigma I dikali R. Sesuai dengan arah putaran ini, kita tuliskan yang pertama adalah R. Ini adalah R, ya. R dikali, kita langsung masukkan angkanya aja ya. Ini 2 ohm dikali I1 ditambah, ini ketemu lagi 10 ohm. 10 ohm masih tetap I1 ya. Jadi 10 dikali I1. Nah, ditambah, turun ke bawah sini, berubah arusnya bukan I1 lagi, tapi I2. Itu adalah 4. 4 dikali I2. Nah, putar lagi ke bawah sini, ketemunya yang pertama adalah min. Berarti min V1-nya kita buat, ini belum Ibu buat ya. V1-nya kita anggap aja 20, V2-nya kita anggap 10. Min V1, di sini ada 20. Ini kita kasih V1, ini V2. Min 20 sama dengan 0. Nah, 2 dikali I1 jadinya 2I1 ditambah 10I1 ditambah 4I2 dikurang 20 sama dengan 0. Yang sama-sama I1 kita jumlahkan. Jadinya 12I1 ditambah 4I2. Ini kita pindahkan keluar sama dengan, ini min jadi plus ya, 20. Ini adalah persamaan 2. Nah, setelah dapat persamaan 2, kita membuat persamaan yang ketiga. Nah, persamaan 3. Untuk persamaan 3, caranya sama dengan persamaan yang kedua. Nah, kita buat di sini persamaan 3. Persamaan 3 kita melihat dari loop 2. Jadi yang ini adalah loop 2. Nah, rumusnya juga sama, sigma F ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Kita lihat gambarnya. Jadi mulainya dari sini ya, arah putarnya. Yang pertama kita ketemu adalah 6 ohm. Berarti 6 dikali I3. Ditambah, di sini ketemu 12, I-nya masih sama, I3. Jadi tambah 12 I3, turun ke bawah, ke sini. I-nya berubah jadi I2, ketemunya 4. Jadi ditambah 4 dikali I2. Terus habis itu turun ke bawah sini, ketemunya min. Berarti kita tulis min. Nah, ini V2-nya 10. Min 10 sama dengan 0. Tuh. Ini persamaan yang ketiga. Jadi kita kalikan 6I3 ditambah 12I3 ditambah 4I2 dikurang 10. Ini 10-nya kita keluarkan ke sini. Jadinya sama dengan 10. Ini kita jumlahkan yang sama-sama I3 jadinya 18I3 ditambah 4I2 sama dengan 10. Ini adalah persamaan yang ketiga. Jadi kita sudah menemukan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, tadi kita sudah menemukan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, untuk yang persamaan 1, 2, dan 3, di sini kita lihat dulu persamaan 2 dan 3. Di persamaan 2, itu yang kita lihat, 12I1 ditambah 4I2 sama dengan 20. Kemudian di persamaan 3,
18I3 ditambah 4I2 sama dengan 10. Nah, di sini di dalam dua persamaan ini ada perbedaan. Ada yang I1, ada yang I3. Nah, untuk mempermudah dalam pengerjaan, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, persamaan 1 ke persamaan 3. Caranya, jadi 12I1 ditambah 4I2 sama dengan 20. Ini persamaan 2 ya. Persamaan 2. Kita substitusikan, masukkan ini. Ini tetap 12I1 ditambah 4. I2-nya kita ganti. Kita rubah. Nah, I2-nya kita rubah seperti ini. I2 sama dengan I1 ditambah 3. Masukkan. I1 ditambah I3 sama dengan 20. Jadinya 12I1 ditambah, ini kita kalikan ke sini. Ini kalikan ke sana juga, jadinya 4I1 ditambah 4I3 sama dengan 20. Ini sama-sama I1, jadinya 16I1 ditambah 4I3 sama dengan 20. Ini persamaan 2. Nah, kalau sudah sama tadi, kita lanjut ke persamaan 3. Nah, persamaan 3 itu 18I3 ditambah 4I2 sama dengan 10. Nah, 18I3 ditambah 4, I2-nya kita ganti. Jadi I1 ditambah I3 sama dengan 10. Ini jadinya 18I3 ditambah, kita kalikan ke sini. Ini kalikan ke sini juga, jadinya 4I1 ditambah 4I3. Nah, yang sama kita jumlahkan, yang sama I3, I3. 18 tambah 4, 22I3 ditambah 4I1 sama dengan 10. Ini persamaan yang ketiga. Nah, kalau sudah dapat persamaan 2 dan 3 yang baru, kita eliminasikan. Jadi kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Masih ingat kan? Eliminasi ya. Jadi di sini kita tulis 16I1 ditambah 4I3 sama dengan 20. Kemudian yang di bawahnya adalah persamaan 3, 22I3 ditambah 4I1 sama dengan 10. Nah, biar sama ini, biar ada yang bisa kita eliminasi, kita kalikan yang di atas, kita kalikan 1, yang di bawah kita kalikan 4. Ya, yang di atas kita kalikan 1, yang di bawah kita kalikan 4. 16 kali 1 tetap 16 I1, ditambah 4 kali 1 tetap 4 I3 sama dengan 20 kali 1, ini 20. Nah, untuk yang di bawah, biar sama dengan yang posisi yang di atas, kita tukar aja. Jadinya ini kan I1 duluan ya. Jadi ini kita pindahkan ke depan aja, nggak masalah. 4 dikali 4, 16I1, ditambah 22 dikali 4, 88 I3. 10 dikali 4, 40. Nah, kalau sudah, tinggal kita mau hilangkan I1, berarti kita kurang. 16 kurang 16 jadinya 0. Terus habis itu, yang ini 4I3 dikurang, ini kan plus ketemu min, jadi dikurang, jadinya 84. Ini min. 84 I3 sama dengan 20 dikurang 40, min 20. Nah, tinggal kita cari I3-nya. Ini jadi min 84 I3 sama dengan min 20. Berarti I3 sama dengan min 20 dibagi 84. Ini min juga. Min bagi min jadinya plus. I3 sama dengan, kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 4. Ini bagi 4 juga. 5/21 ampere. Jadi untuk yang I3 nilainya adalah 5/21 ampere. Ini untuk yang I3. Nah, untuk mencari I2 dan I1, tinggal kita masukkan ke salah satu persamaan yang ada. Boleh kita masukkan ke persamaan 2, boleh kita masukkan ke persamaan 3. Setelah kita mendapatkan nilai I3, dari persamaan yang sudah kita dapat adalah 5/21 ampere. Nah,
Untuk mencari nilai I2 dan I1, kita bisa masukkan ke persamaan 2 atau persamaan 3 yang telah kita rubah. Jadi yang kita pakai bukan lagi yang ini. Nih, bukan. Yang kita pakai adalah yang sudah kita rubah, yang kita sudah substitusi dengan persamaan 1, yaitu yang ini atau yang ini. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masukkan nilai I3-nya. Nah, nilai I3-nya adalah 5/21 ampere. Ibu menggunakan persamaan yang ketiga, yaitu 22 I3 ditambah 4 I1 sama dengan 10, seperti yang ada di sebelumnya. Kemudian kita masukkan 22, I3-nya kita ganti dengan 5/21 ditambah 4 I1 sama dengan 10. 10/21 ditambah 4I1 sama dengan 10. Kita rubah, pindah ke ruas sana. 4I1 sama dengan 10 dikurang 110/21. Nah, ini kita kurang dulu, samakan penyebutnya jadi 210, jadi 21. 21 ini ada 1, 21 bagi 1, 21. 21 dikali 10, 210. Dikurang 21 bagi 21, 1. 1 kali 110, 110. Ini 4 I1. I1, 4 I1 sama dengan 210 dikurang 110 itu 100 ya. 100/21. Jadi I1 sama dengan 100/21 dibagi 4. Nah, kalau sudah seperti ini caranya, berarti I1 sama dengan 100/21 dikali 1/4. Ini coret, ini 25. Jadi I1 sama dengan 25/21. Nah, sudah kita dapat I1-nya nilainya adalah 25/21. Kalau sudah dapat I1 dengan I3, kita masukkan ke persamaan 1. Persamaan 1 itu I2 itu sama dengan I1 ditambah I3. Berarti I2 sama dengan I1-nya adalah 25/21 ditambah I3-nya 5/21. Jadinya 21, ini tetap 21, 25 tambah 5 adalah 30/21 ampere. Jadi jawabannya untuk I1 itu adalah 25/21, kemudian I2 itu adalah 30/21 ampere, dan I3 itu adalah 5/21. Nah, jadi sekian penjelasan Ibu tentang contoh soal rangkaian tertutup dua loop. Jika ada yang belum jelas, bisa langsung japri Ibu seperti biasa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.